Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai harga keseimbangan. Nah, jadi kemarin kan kita sudah tahu apa itu permintaan dan penawaran. Nah, jika permintaan dan penawaran itu bertemu di satu titik, maka itu akan menjadi keseimbangan atau equilibrium. Seperti yang bisa kalian lihat, syarat keseimbangan adalah QD sama dengan QS. Nah, kita lihat contohnya di contoh yang sebelah ini yang sekarang. Ini ada tabel, di sini ada tingkat harga, QD, QS, dan posisi. Posisi adalah QS min QD. Nah, ini bisa kita mulai hitung. Yang pertama, pada tingkat harga 5.000, QD-nya atau permintaannya adalah 30 kg. Dan pada saat harga 5.000 pula, penawarannya atau QS-nya adalah 102 kg. Nah, jika dikurangkan, maka akan ada surplus sebesar 72 kg. Nah, surplus 72 kg ini dia ada di titik yang ini, nih yang atas. Nah, begitu pula dengan selanjutnya bisa kalian lihat di posisi. Nah, setelah kalian hitung QS min QD-nya, ternyata kalian menemukan hasil yang QS sama dengan QD atau QD sama dengan QS adalah pada tingkat harga 3.000 di mana QD-nya 66 kg dan QS-nya juga 66 kg. Nah, ini adalah yang disebut dengan keseimbangan. Jadi ditaruh di titik equilibrium atau pertemuan antara QD dan QS. Nah, dari sini kita bisa lihat juga ada pada titik 5.000 tadi pada surplus 72 kg, lalu pada titik yang 4.000 surplusnya 36 kg, dan ada juga yang defisit 36 kg serta defisit 72 kg. Nah, dari ini kita bisa lihat bahwa ada yang namanya pembeli supermarginal atau orang yang memiliki surplus. Pembeli yang memiliki surplus. Nah, pembeli supermarginal ini adalah pembeli potensial karena dia bisa membeli barang tersebut. Sebetulnya dia mampu, tapi itu tergantung pilihan dari si pembeli. Jadi dia bisa jadi membeli, bisa jadi tidak. Sedangkan yang defisit itu disebut pembeli submarginal. Nih yang ini adalah pembeli submarginal. Pembeli submarginal adalah pembeli yang akan membeli. Jadi dia adalah bukan pembeli potensial, tapi dia adalah pembeli yang akan membeli, tapi dia tidak punya uang untuk membeli barang seharga 3.000 tersebut, maka dia disebut pembeli submarginal. Begitu pula ada penjual supermarginal, yaitu adalah penjual yang memiliki keuntungan atas harga yang dijual. Jadi dia memproduksi barang dengan harga di atas harga rata-rata pasar, jadi dia memiliki untung. Jadi harga produksinya itu di bawah harga pasar dan bisa dia jual di atas harga pasar. Nah, dia akan menjual saat itu juga karena dia memiliki untung. Sedangkan penjual submarginal adalah penjual yang rugi atau dia memproduksi barang dengan harga di atas harga si pasar, di atas harga equilibrium, dan dia harus menunggu dulu hingga si equilibriumnya ini atau titik keseimbangannya ini berubah. Seperti itu. Nah, bisa kalian lihat ini yang warnanya biru atau agak kehijau-hijauan ini adalah daerah keuntungan dari si pembeli supermarginal. Jadi dia punya keuntungan kalau dia punya surplus yang 36 kg, dia punya keuntungan sebesar 1.000. Kalau surplusnya 72 kg, dia punya keuntungan sebesar 2.000. Nah, ini adalah daerah dari si penjual submarginal. Nih, di sini, di yang B, ini adalah keuntungan dari si penjual. Maaf, bukan penjual submarginal, tapi ini adalah wilayah keuntungan dari penjual supermarginal. Nah, baik, sekarang kita akan membahas mengenai pergeseran dan pergerakan kurva keseimbangan ya. Ini yang pertama kita lihat ada pergeseran pada kurva permintaan. Ini perlu kalian ingat bahwa misal dari D1 ke D aksen itu adalah pergeseran, sedangkan dari E ke E aksen adalah pergerakan. Jangan lupa ya, ini adalah pergeseran pada kurva permintaan. Jadi, ini terjadi akibat adanya peningkatan pendapatan. Bisa kalian lihat ini dari 30 naik ke 40 kan. Nah, itu adalah tanda adanya perubahan pendapatan. Makanya permintaan juga meningkat. Nah, ini bergeser ke kanan. Sedangkan sebelahnya ada pergeseran pada kurva penawaran. Dari S ke S aksen itu pergeseran, dari E ke E aksen itu pergerakan. Nah, kalian lihat ini menurun kan. Nah, ini ada penurunan pada penawaran. Nah, penurunan pada penawaran ini bisa jadi disebabkan oleh, misalnya adalah disebabkan oleh langkanya bahan baku. Jadi, dia turun kuantitasnya dan harganya naik.
Nah, selanjutnya jika kalian lihat pada dua-duanya bergeser itu seperti ini. Ini permintaannya dia bergeser dari D ke D aksen dan penawarannya bergeser dari S ke S aksen. Nah, karena ada pergeseran tersebut, awalnya kan equilibriumnya atau keseimbangannya ada di E. Nih, di titik 30, 4,30. Nah, karena ada pergeseran, ada hal-hal yang menyebabkan pergeseran itu, titik si equilibriumnya atau keseimbangannya pindah ke E aksen atau di 3,50. Nah, selanjutnya adalah fungsi matematika pada harga keseimbangan. Jadi ini adalah bagaimana cara kalian menghitung dan membuat kurva harga keseimbangan. Nah, kita ketahui jika QD sama dengan 140 min 2 PD dan QE sama dengan min 80 plus 4 PS. Berapa harga keseimbangannya? Nah, kalian kan tadi di pertama sudah diberitahu bahwa syarat harga keseimbangan adalah QD sama dengan QS. Nah, kalian masukkan dulu ke situ, QD sama dengan QS. QD-nya dimasukkan 140 min 2P sama dengan QS-nya masukkan min 80 plus 4P. Lalu kalian proses yang sama, yang hurufnya sama ini yang di belakang, kalian satukan di satu ruas. Ini min 2P-nya di kiri kan, nah kita pindahkan saja yang plus 4P ke ruas sebelah kiri, dia jadi min 4P. Nih, dia pindah ruas. Dan yang 140 dia pindah ruas ke kanan, jadi min 80 min 140. Karena kalau pindah ruas itu jangan lupa untuk mengganti si ininya minus jadi plus, plus jadi minus. Jangan lupa untuk diganti. Nah, setelah berbentuk seperti ini kan bisa kalian proses. Jadi min 2 dikurangi 4 dan min 80 dikurangi 140. Jadi min 2 kurang min 4 dikurangi 4 ya, bukan min 4. Adalah min 6P, jadinya ditambahkan. Nah, min 80 dikurangi 140 juga jadinya ditambah, yaitu jadi min 220. Nah, setelah itu kalian kan hanya ingin tahu P-nya berapa nih. P-nya berapa? Nah, karena kalian ingin tahu P-nya berapa, jadi si min 6-nya dibagi sama min 220. Jadi P sama dengan min 220 dibagi min 6. P-nya sama dengan 36,6. Nah, untuk mendapatkan Q-nya, substitusikan hasil P ini yang 36,6 ke persamaan QD atau QS, terserah kalian, boleh kalian pilih. Nah, satu aja ya dipilihnya, jangan dua-duanya. Nah, misalkan ini ke QD, kalian substitusikan Q sama dengan 140 min 2, P-nya diganti sama 36,6. Kalian kali dan kalian proses jadi 140 dikurang 2 dikali 36,6 hasilnya 66,8. Begitu pula dengan misalkan kalian milih untuk substitusikan ke QS. Jadinya min 80 plus 4P dikali sama 36,6. P-nya diganti. Nah, hasilnya kan tidak jauh berbeda ya, sama-sama 66, 66,8, yang ini 66,4. Jadi kalian ambil aja 66-nya. Nah, setelahnya buat pemisalan jika baik si QD QS-nya 0 dan P-nya 0. Kalian ini sudah dijelaskan kan di sebelumnya. Jadi saat dibuat ini misalkan QD-nya sama dengan 0, berarti kan 0 sama dengan 140 min 2 PD. Nah, min 2 PD-nya pindah ruas ke kiri, jadi 2 PD sama dengan 140. Jadi P sama dengan 140 dibagi 2. 70 kan. Nah, kalian taruh si 70-nya di sini. Nah, lalu buat pemisalan jika P-nya 0. Kalau P-nya 0 kan berarti jadi QD sama dengan 140 min 2 dikali 0. 2 kali 0 kan 0, jadi tetap 140 kan. Nah, buat 140-nya di titik ini, lalu kalian tarik garis dari pemisalan QD sama dengan 0 dan P sama dengan 0. Sama pula halnya dengan yang QS. Kalian buat QS-nya Q sama dengan 0 dan P sama dengan 0, lalu ditemukan titik di min 80 dan 66. Kayak gitu ya cara buat kurvanya. Tinggal kalian taruh titik-titiknya yang kalian temukan dari pemisalan. Jika QD sama dengan 0, QS sama dengan 0, dan P sama dengan 0, lalu kalian tarik garis. Nah, kalian kan ini juga sudah menemukan si QD sama dengan QS-nya berapa. Ada di titik P 36,6 dan QS-nya 66,4. Nah, kalian taruh titiknya. P-nya di 36,6 dan Q-nya di 66. Lalu kalian tarik garis putus-putus ke pertemuan antara QD
Nih yang ini yang biru dan QS yang hitam. Nah itu adalah titik equilibrium. Seperti itu cara menghitung fungsi matematika pada harga keseimbangan. Nah lalu selanjutnya ada pengaruh pajak pada keseimbangan pasar. Jadi pajak ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada lump sum tax atau pajak tetap dan proportional tax atau pajak proporsional. Yang kita akan bahas di sini adalah pajak tetap ya. Nah, fungsi penawaran sebelum pajak itu bisa kita gambarkan sebagai QS sama dengan BP plus A. Dan setelah pajak adalah QS sama dengan BP min T plus A. Ingat ya, kalau pajak kan dia sifatnya mengurangi si harganya kan, mengurangi price-nya. Nah, jadi dikurang. Jadi QS sama dengan B dalam kurung P min T plus A. Kita langsung ke contoh aja. Contohnya adalah diketahui jika fungsi penawaran sebelum pajak adalah QD sama dengan 60 min 3P dan QS adalah 2P min 10. Berapa harga dan kuantitas keseimbangan sebelum pajak? Yang kedua, jika pajak RP 5 unit, berapa harga dan kuantitas keseimbangannya? Lalu berapa pajak yang diterima pemerintah, konsumen, dan produsen? Dan yang terakhir, bagaimana kurvanya? Baik, sekarang kita akan mulai ke pertanyaan yang pertama ya. Kita akan menjawabnya, yaitu harga dan kuantitas sebelum pajak. Nah, kita tahu kan tadi QD-nya sama dengan 60 min 3P dan QS-nya sama dengan 2P min 10. Nah, yang pertama harus kalian lakukan adalah cari dulu berapa P-nya dengan cara ini dulu dibuat QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS, itu sama aja. Kalau misal kalian nemu soalnya PD sama dengan PS itu sama aja dengan QD sama dengan QS. Nah, kalian buat dulu nih QD sama dengan QS-nya. Masukin QD-nya, masukin QS-nya. Nah, setelah itu kalian proses satu ruaskan yang bentuknya sama. Di sini yang disatu ruaskan itu adalah P-nya kan, di sebelah kiri, dan yang nggak ada P-nya itu di sebelah kanan. Nah, setelah itu kalian proses, jadi di sini ada min 5P sama dengan min 70. P-nya sama dengan min 70 dibagi min 5, ininya dibagiin ke min 70, sama dengan 14. Nah, udah kalian nemu ini sama aja kok caranya kayak yang sebelum-sebelumnya kita pelajari. Masukkan P-nya ke fungsi QD atau QS, terserah kalian. Nah, ini kita masukkan ke fungsi QD, yaitu sama dengan 60 min 3P. Berarti QD-nya sama dengan 60 dikurangi 3, dikali sama 14 kan. P-nya diganti sama P yang 14 ini yang kalian temuin di awal. Nah, udah kayak gitu kalian proses, kalian nemu Q-nya 18. Jadi, kesimpulannya adalah keseimbangan pasar atau QD sama dengan QS-nya sebelum terjadi pajak atau sebelum diberlakukan pajak adalah terjadi saat Q-nya 18 dan P-nya 14. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jika pajaknya 5 unit. 5 Rp5 per unit ya, bukan 5 unit. Jadi harganya Rp5 per satu barangnya. Nah, gimana caranya kalian menghitung kalau ada pajaknya? Tadi kan sudah dijelaskan di awal bahwa bentuk sebelum ada pajak kan QS sama dengan BP plus A. Nah, karena setelah ada pajak, kita masukkan ke bentuk QS sama dengan B, PS min T. T ini adalah pajaknya atau tax, plus A. Nah, kalian masukkan dulu jadi QS1. Ini untuk membedakan dengan QS sebelumnya. Sama dengan B. B itu adalah angka yang ini nih. Kan QS sama dengan 2P min 10. Nah, 2P ini, 2-nya adalah si B-nya. Yang ini adalah B-nya nih. Jadi kalian masukin 2 dalam kurung P min T. P-nya dikurang sama 5, kan T-nya 5. Dikurangi sama 10 plus A. Nah, ini kalau misalkan dia plus ya plus, kalau minus ya minus. Jadi ingat A-nya itu adalah min 10, B-nya itu adalah 2. Kalian masukin ke bentuk QS sama dengan B dalam kurung PS min T plus A. Nah, udah kalian masukin, kan jadi 2 dalam kurung P min 5 min 10. Nah, kalian proses dulu yang paling harus pertama diproses, yaitu 2 dalam kurung P min 5. Jadi 2 dikali P dulu, terus 2 dikali min 5. Jadi 2P min 10, ini min 10. Nah, kalian proses sekarang semuanya. Jadi yang terakhir kalian temukan QS1 sama dengan 2P min 20. Nah, jika kalian udah menemukan fungsi setelah pajaknya, kalian masukkan nilai QS1-nya ke persamaan QD sama dengan QS. Nah, QS-nya diganti nih. Kan tadi kalau QS-nya QS yang pertama kan. Ini yang 2P min 10.
Nah, ini kalian ganti jadi QS1. Jadi ini adalah persamaan QD sama dengan QS1. Jadi QD-nya 60 min 3P sama dengan QS1-nya yang ini 2P min 20. Kalian proses sama P-nya dipindahkan ke ruas kiri, 60-nya pindahkan ke ruas kanan. Hati-hati sama tanda operasionalnya, dia kalau minus jadi plus, kalau plus jadi minus. Nah, kalian proses, lalu ketemulah P1 atau harga setelah pajak 16. Udah kayak gitu, kalian mau tahu kan Q-nya berapa setelah pajak atau jumlah setelah pajaknya? Nah, kalian masukin harga P1 ini ke salah satu persamaan. Nih ada QD sama dengan 60 min 3P. Jadi kita anggap aja QD-nya jangan tulis QD, yaitu Q1, biar lagi-lagi agar kalian tidak bingung membedakan antara sebelum dan setelah pajak. Nah, kalian masukkan P-nya ke persamaan ini, si Q1 ini, yang QD 60 min 3P, P-nya kalian ganti dengan 16, P yang sudah kalian temukan sebelumnya. Nah, kalian menemukan Q1 sama dengan 12. Jadi, kesimpulannya, keseimbangan pasar setelah diberlakukan pajak sebesar Rp5 per unit terjadi pada harga P1 16 dan Q1-nya 12. Begitu ya. Nah, selanjutnya ada berapa pajak yang diterima pemerintah, yang ditanggung konsumen, dan yang ditanggung produsen. Nah, kalian tadi udah nemukan, kita masukkan lagi, ada diketahuinya, tadi terus T-nya 5, Rp5 per unit, lalu kita masukkan yang sudah kita ketahui tadi, ada P, harga atau harga pertama 14, P1-nya 16, harga akhirnya, dan Q1 atau kuantitas akhirnya 12. Nah, yang pertama adalah pajak yang diterima pemerintah. Rumusnya adalah TO sama dengan T plus Q1. Jadi TO itu adalah total dari keseluruhan pajak atau pajak yang diterima pemerintah. Jadi TO sama dengan T-nya kan 5. Masukin 5 dikali sama Q1 12. Jadi TO-nya 60. Nah, jadi pajak yang diterima pemerintah adalah Rp 60. Nah, yang kedua adalah pajak yang ditanggung konsumen. Rumusnya adalah TK sama dengan delta P atau selisih antara P1 dan P2 dikali sama Q1. Nah, delta P kan nih, selisih P1, P-1 itu adalah P1 dikurangi P. Jadi P1-nya dikurangi P, yaitu 16 dikurangi 14, sama dengan 2. Nah, itu delta P-nya. Nah, kalian masukkan ke rumus TK. Kan TK sama dengan delta P dikali Q1. Jadi si 2 ini delta P-nya dikali sama 12 atau Q1. Jadi TK-nya adalah 24. Nah, jadi pajak yang ditanggung konsumen adalah sebesar Rp24. Yang ketiga ada pajak yang ditanggung produsen. Rumusnya adalah TP sama dengan TO min TK. Nah, TP ini kalian masukin TO-nya 60 ini dikurangi sama TK-nya 24. Nah, TP-nya 36. Jadi pajak yang ditanggung produsen adalah Rp36. Ini tinggal kalian masukin aja ke rumusnya. Nah, selanjutnya bagaimana kurvanya? Nah, cara membuat kurvanya itu kalian harus buat pemisalan jika QS sama dengan 0, jika QD sama dengan 0, dan jika P sama dengan 0 dari ketiga persamaan yang sudah kalian temukan. Yaitu dari persamaan QD sama dengan 60 min 3 PD, ini kalian buat pemisalan QD sama dengan 0, dan P sama dengan 0, begitu pula dengan persamaan QS sama dengan 2PS min 20, min 10, kalian temukan dulu, cari dulu QS sama dengan 0-nya, dan P sama dengan 0-nya, begitu pula dengan QS1 sama dengan 2PS1 min 20. Ini ketiganya kalian buat pemisalan jika Q sama dengan 0 dan P sama dengan 0. Nah, nanti kalian akan menemukan titik-titik yang bisa kita temukan di sini. Nah, ini titik pertama itu adalah 12,16 yang tadi udah kita hitung bareng-bareng ya. Sama ini juga ada titik yang 18 min 14. Nah, ini adalah titik keseimbangan sebelum pajak yang tadi sudah kita hitung. Ini kalian gambar garisnya dulu ya setelah buat pemisalan yang sama dengan 0 itu. Kalian buat dulu garisnya. Jangan lupa dibuat garisnya dulu. Jadi kan ini ada di sini ada min 20 lewatin ke 16. Ini juga ada dari min 10. Ini melewati ke sini. Ya, ini juga sama. Jadi ini tuh hasil dari yang kalian buat pemisalan sama dengan 0. Nah, sedangkan yang 18 min 14 ini adalah yang tadi kalian hitung di awal. Ini adalah keseimbangan pasar sebelum pajak. Dan ini adalah titik keseimbangan pasar sesudah pajaknya yang sudah kalian hitung jika bentuknya udah QS sama dengan A dalam kurung P min T
B dalam kurung P min T plus A, maaf ya. Ini adalah titik keseimbangan pasar sesudah pajak. Jadi 12,6. Nah, untuk mengetahui bagaimana pajak yang ditanggung konsumen, pajak yang ditanggung produsen, wilayahnya di mana. Nah, kalian kan ini ada yang setelah pajak nih. Nah, kalian titikin di yang sini, yang pertemuan pertama di garis KID QS, dan yang di sini di garis yang QS aja. Nah, kalian tarik garis, nih dari D ke F kan. Nah, sama ke sampingnya. Nih, ikutin. Di sini kan 12 X-nya, 16 Y-nya. Ini di sini juga sama 12 X-nya dan di sini 14. Ya, 14 Y-nya. Nah, kalian arsir. Nah, kalau daerah BAED atau ABDE, terserah sebutnya gimana. Pokoknya daerah yang atas ini, dari 15 ke yang atas ini, nih yang ini, itu adalah pajak yang ditanggung konsumen. Sedangkan yang di bawah sini, yang AEFG, nih yang AEFG, yang bawah 15 ini nih yang ibu kasih kursornya, itu adalah pajak yang ditanggung produsen. Sedangkan kalau keseluruhan kotak ini, BDFG itu adalah pajak yang diterima oleh pemerintah. Begitu. Nah, sekarang kita lanjut ke subsidi. Bagaimana kalau pengaruh subsidi? Nah, kalau subsidi itu, dia akan mengurangi harga. Maksudnya, dia akan membantu kita dalam mengurangi si harga tersebut. Jadi ada subsidi, ada tambahan biaya dari pemerintah. Jadi dia menambah ya. Nah, kalian hitung dulu pertama nih. Jika diketahui subsidinya Rp2, QD-nya sama dengan 40 min 2P dan QS-nya sama dengan 2P min 20. Nah, kalian hitung dulu kuantitas sebelum subsidinya. Sama caranya yaitu QD sama dengan QS. Ya, kalian ini perhatikan baik-baik. Ini sama caranya kayak yang tadi, jadi ibu nggak usah jelasin lagi ya. Kalian perhatikan aja. Nah, jadi kuantitas dan harga sebelum subsidinya adalah P sama dengan 15 dan Q sama dengan 10. Nah, lalu kalian hitung kuantitas setelah subsidinya. Masukkan ke format QS1 sama dengan B, PS plus S. Jangan lupa plus S. Ya, bukan, tadi kan min T, ini plus S, plus A. Jadi QS1 sama dengan B dalam kurung PS plus S, min plus A. Nah, kalian masukkan sama B-nya itu adalah ini, kan ada 2 PS, 2-nya itu adalah B-nya. Sedangkan min 20 ini adalah A-nya. Nah, kalian masukkan ke rumus ini. QS sama dengan 2 dalam kurung P plus 2, si S-nya atau subsidinya, tutup kurung dikurangi 20. Lalu kalian proses dulu sama 2 dikali P, 2 dikali 2. Jadi 2P plus 2 dikurangi 20. Nah, kalian temukan QS-nya sama dengan 2P min 16. Setelah itu kalian buat persamaan QD sama dengan QS min 1. Pakai QS yang baru ini. Nah, sama kalian hitung kayak yang sebelumnya nih, kayak cari QD dan QS yang biasa. Lalu kalian temukan P-nya sama dengan 14. Masukkan nilai P-nya ke salah satu persamaan. Terserah kalian mau QD atau QS. Ini ibu masukkan ke QD. Jadi P-nya diganti sama P yang kita udah temukan dari persamaan QD sama dengan QS1 yang baru. Jadi Q-nya 12. Nah, maka kuantitas dan harga keseimbangan setelah subsidi ada pada Q1-nya 12 dan P1-nya 14. Nah, lalu berapa subsidi yang diterima konsumen, produsen, dan berapa yang dikeluarkan pemerintah? Nah, ini kalian tulis dulu yang sudah kalian temukan sebelumnya, si informasi-informasinya. Lalu kalian masukkan ke rumus yang ini. Yang pertama yang dikeluarkan pemerintah, SO sama dengan S dikali Q1. Jadi subsidinya yang 2 rupiah per unit itu dikali sama Q1 12. Jadi 2 dikali 12. Jadi yang dikeluarkan pemerintah subsidinya adalah sebesar 24. Nah, sedangkan yang diterima konsumen itu rumusnya adalah delta P dikali Q1. Delta P itu bisa kalian ketahui ya, P1 dikurangi P yang sebelumnya. Jadi ini 14 sama si 15 dikurangi 14. Jadi P dikurangi P1 itu adalah delta P-nya. Dikali sama Q1. Nah, jadi kalian 12 itu kan dikurangi dulu. Ini Q1 kan. Dia 12 dalam kurung dikurangi 15 kurang 14. Jadi yang diterima konsumen subsidinya adalah sebesar 12 rupiah.
dan yang diterima produsen adalah SO min SK. Jadi ini yang dikeluarkan pemerintah dikurangi yang diterima konsumen, itu adalah yang diterima produsen atau sebesar 12. Lalu bagaimana cara menggambar kurvanya? Kalian sama seperti yang sebelumnya, buat dulu pemisalan jika Q sama dengan 0 dan P sama dengan 0 dari persamaan Q dia sama dengan 40 min 2P, ini dibuat Q sama dengan 0 dan P sama dengan 0. Lalu dari persamaan QS sama dengan 2P min 20, kalian buat Q sama dengan 0 dan P sama dengan 0. Lalu dari QS1 sama dengan 2P min 16, kalian buat Q sama dengan 0 dan P sama dengan 0. Udah kayak gitu, kalau kalian udah buat pemisalannya yang Q sama dengan 0 dan P sama dengan 0, kalian akan bisa menggambar garis-garis ini. Nih, garis-garis ini akan bisa kalian gambar. Nah, lalu kalian lihat di pertama itu kan ada di pertemuannya 10,15. Nah, yang kedua itu kalian temukan di titik 12,14. Ya kan? Nah, udah kayak gitu sama cara menentukan daerahnya adalah kalian tarik garis dari yang 10,15 ini sampai ketemu sama garis yang QS1. Setelah itu kalian dapat daerah nih, kalian tarik garis patah-patah juga dari titik yang 12,14 atau yang keseimbangan keduanya ke samping yang kiri sampai ketemu garis yang ini nih, yang berdiri ini atau garis vertikalnya. Nah, kalian tarik garis patah-patah ke situ. Nah, daerah dari garis patah-patah itu ke atas atau yang warna pink itu adalah subsidi yang diterima oleh konsumen, sedangkan dari titik-titik yang ke bawah ini, yang warna biru ini adalah subsidi yang diterima oleh produsen. Nah, keseluruhan kotak ini, kalau yang pink sama yang biru ini ditambahkan adalah subsidi yang dikeluarkan pemerintah. Nah, seperti itu dulu materi untuk hari ini. Tolong dipahami. Kalau ada yang bingung, silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.